peserta sekalian, maaf telah membuat menunggu. Tidak lama lagi kita akan tiba di tempat ujian terakhir. Ujian babak terakhir ini diadakan dengan sistem 1 lawan 1. Sekarang kuumumkan urutan pertarungannya. Ini Jangan-jangan yang bisa lulus ujian tahun ini. yang lulus 1 orang. Bagaimana? Pembagian lawan yang cukup menarik kan? Ini tidak benar kan? Yang bisa lulus hanya 1 orang saja. Wah, dari pertarungan pertama kau sudah berhadapan dengan Hisoka. Wah, benar. Hai, kumohon, bagaimanapun caranya, kau harus menang. Jangan sampai dia menjadi lawanku yang berikutnya. Aku yang menang. Itu pasti. Jangan salah paham dulu. Persyaratan untuk bisa lulus dari ujian terakhir adalah cukup hanya dengan memenangkan 1 pertarungan saja. Pendek kata, sistem turnamen ini adalah peserta yang sudah memenangkan 1 pertarungan tak perlu bertarung lagi. Jadi, puncak yang teratas ini menunjukkan peserta yang gugur ujian. Itu berarti peserta yang gugur dalam ujian hanya ada 1 orang. Benar, aku memberikan lebih dari 2 kesempatan pada tiap peserta untuk bisa menang. Kau jangan mengagetkan begitu. Kalau begini ternyata mudah kan? Kurapika, kau mengalah saja pada Hisoka. Ingat ya. Apa kau tidak bisa diam? Lagi pula kalau belum mencoba kita tidak akan tahu sistem ini mudah atau tidak buat kita. Para peserta sekalian, setelah ini kami akan menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Tapi sebelumnya itu saya akan menyebutkan urutan pertarungan satu persatu. Dengarkanlah baik-baik. Pertarungan pertama, peserta nomor 44 Hisoka melawan peserta nomor 404 Kurapika. Pertarungan kedua, peserta nomor 405 Gon melawan peserta nomor 294 Hanzo. Pertarungan ketiga antara peserta yang kalah dalam pertarungan pertama melawan peserta nomor 191 Podro. Begitulah, sekarang kalian boleh mengajukan pertanyaan. Apa alasan dari pembagian lawan yang tidak adil? Pertanyaan yang sangat wajar. Pembagian pertarungan ini diputuskan berdasarkan dari nilai yang telah didapatkan dari berbagai ujian yang telah kalian ikuti selama ini. Singkatnya, peserta yang telah mendapat nilai bagus akan diberi kesempatan yang lebih banyak. Aku tidak bisa menerima penilaian itu. Beritahu kami secara lebih rinci sistem penilaiannya. Tidak bisa. Kenapa? Masalah penilaian itu adalah urusan panitia. Tidak bisa dijelaskan semuanya pada kalian. Baiklah. Paling tidak akan diberitahu secara penilaiannya. Penilaian pertama secara garis besar dibagi menjadi 3. Nilai dari kemampuan fisik, nilai dari kemampuan mental, nilai dari kesan yang ditimbulkan. Ya, begitulah kemampuan fisik itu adalah gabungan dari unsur-unsur berikut, yaitu kegesitan, kemampuan daya tahan tubuh, dan kemampuan panca indera. Kemampuan mental adalah daya tahan terhadap tekanan, adaptasi, pengambilan keputusan, dan imajinasi. Kedengarannya hebat ya. Iya. Jangan berisik. Karena kalian bisa bertahan sampai ujian babak terakhir, maka tak ada yang perlu diragukan pada diri kalian. Yang terpenting adalah kesan yang ditimbulkan. Kesan? Ini adalah sesuatu yang tak bisa diukur hanya dengan patokan yang sudah ada. Kalau disebut dalam kata-kata, mungkin itu adalah kualitas sebagai seorang hunter. Kualitas sebagai seorang hunter? Dan urutan inilah hasil dari semua yang telah kalian lakukan dalam ujian sebelumnya. Penjelasan saya cukup? Kilua, Aku tidak apa-apa.
Seharusnya aku lebih unggul dalam hasil ujian. Ternyata dari segi kualitas, aku kalah dengan Gon. Ternyata ujian ini memang tidaklah sesederhana yang diduga. Penjelasan tadi pasti telah memberi kejutan mental yang cukup besar pada Killua. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, tentang cara bertarung. Apa itu sudah ada ketetapannya? Tidak, tak ada ketetapan dalam cara bertarung. Senjata apapun boleh, tak ada pelanggaran. Dianggap menang kalau lawannya mengaku kalah. Hanya saja peserta yang menyebabkan lawannya mati akan dianggap gugur. Dan saat itu juga, seluruh peserta yang tersisa akan dianggap menang. Dan ujian ini berakhir. Kalian mengerti? Yang kelihatannya paling berisiko dia. Pertanyaan yang lain? Nah, Ketua, silahkan. Terima kasih. Dari berpuluh-puluh ribu orang yang berminat ingin menjadi hunter, kalian bersembilan sungguh hebat. Karena bisa terus menang dan bertahan sampai di ujian babak terakhir ini. Sebagai ketua Dewan Juri, aku ingin mengucapkan selamat pada kalian. Hanya dengan satu kemenangan lagi, maka kalian akan bisa mewujudkan cita-cita dengan menjadi seorang hunter. Kudoakan keberhasilan kalian dalam ujian ini. Sekarang kita mulai ujian babak terakhir. Saya akan bertindak sebagai wasit pertarungan. Nama saya Rui. Nah, pertarungan pertama. Peserta nomor 44, Hyosoka melawan peserta nomor 404, Kurapika. Silahkan maju. Berjuanglah! Ya, aku pasti menang. Bodoh, sudah kubilang kan, kau mengalah saja. Aku punya tujuan hidup. Apa? Selama dendam sukuku masih belum terbalaskan, aku akan terus mencari orang-orang itu untuk membalaskan dendam saudara sesuku. Karena itulah aku pasti akan menjadi seorang hunter. Aku telah berjanji di dalam hidupku. Itulah sumpah sukuku. Aku cuma tak ingin Hyosoka kalah dan menjadi lawanku nanti. Tenang saja, Kurapika pasti akan menang. Itu pasti. Makanya yang kumaksudkan bukan itu. Prajurit Kuruta yang memiliki harga diri tinggi dan alis sunat yang terkejam dalam sejarah. Dalam hal kekuatan tampaknya Hyosoka lebih unggul. Tapi bocah dari Kuruta itu pun bukan orang biasa. Ujian tahun ini benar-benar mendebarkan. Aku sudah lapar. Nah, mulai. Kau boleh lepas sarung senjatamu. Memang itu mauku. Bagus sekali. Lebih baik kau pegang erat-erat seperti itu. Aliran Nitori, itu artinya menggunakan dua pedang yang dijadikan satu. Kau tahu itu bukan? Oh, kalau kartunya tinggal setengah, jadi tidak bisa main. Begitu juga dengan pedangmu itu. Karena itu pegang erat-erat, jangan sampai lepas ya. Aku takkan kehilangan pedangku. Takkan pernah. Semoga saja begitu. Kurapika, awas! Belakangmu! Sudah kuperkirakan. Bagus sekali, penuh tenaga. Kedua-duanya sama hebat. Mereka berdua itu hebat ya. Kurapika hebat, lebih baik aku tak usah bertengkar lagi dengan dia. Sepertinya mereka berdua sama-sama bisa memperkirakan langkah apa yang akan diambil oleh lawan berikutnya. Bagaimana perkembangan pertarungan ini selanjutnya ya? Ini sangat menarik. Kapan makan siangnya ya?
mulai! Sekarang, giliran Hisoka yang mulai menyerang. Serangan dari seorang tukang sulap. Hai kamu. Bagaimana kalau kuberitahu hal yang sangat bagus? Apa itu? Kau tahu, kau itu sebenarnya sudah kalah dariku. Kenapa bisa bicara begitu? Benar kan? Kurapika, dia terlihat aneh. Apa yang terjadi? Mungkin Mau pergi kemana kau? tadi sudah kuduga pedangnya sudah retak. Kau tahu, biarpun aku ini dipanggil sebagai ahli sulap, tapi aku ini bukan seorang penyihir. Karena aku ini selalu berpikir secara ilmiah. Kartu yang pertama tadi bukan asal dilempar saja. Sudah kuperkirakan kalau akan jadinya seperti itu. Pasti dia tidak akan mundur begitu saja. Apa yang akan dilakukannya? Kurapika. Sudah cukup, Kurapika. Kau tak perlu bertarung lebih dari ini. Jangan memaksakan diri. Lebih baik berusaha untuk pertarungan berikutnya. Kurapika. Kau tidak mau menyerah ya? Aku juga akan memberitahumu sesuatu yang bagus. Memang menyakitkan kehilangan satu pedang. Tapi pedang yang hilang ini akan kuganti dengan kebanggaan diriku. Akan kumulai lagi seranganku. Begitu. Persiapkan dirimu. Apa boleh buat kalau begitu? Kurapika. Hiyosoka, kau sudah mengerti kan? Kalau sampai lawanmu mati, kau akan langsung dikeluarkan. Karena itulah aku sudah berusaha keras untuk memperkecil seranganku. Mestinya dia menyerah saja dari tadi, ya kan? Kurapika, sudah cukup. Jangan berdiri. Berbaring saja di situ. Masih ada kesempatan nanti. Kurapika. Percuma saja bicara begitu. Kenapa? Bisa-bisanya kau tenang begitu. Kalau terus begini, bisa-bisa dia... Hanya ini yang bisa kita lakukan. Sekarang kita hanya menyaksikan dia bertarung saja. Sepertinya kau belum menyerah juga ya. Iya. Tapi nanti kau benar-benar mati. Begitu inginnya kau membuatku didiskualifikasi sampai-sampai kau mengorbankan jiwamu sendiri. Jangan begitu. Sifatmu itu sungguh sangat buruk. Ataukah kau benar-benar mengira kalau kau bisa membuatku mengaku kalah? Begitu. Iya, akan kubuat kau mengatakannya. Pasti. Lemparkan kartumu. Cobalah putuskan pedangku yang satu lagi. Biarpun begitu, aku tetap akan menyerangmu. Oh, bahaya sekali. Usahamu sungguh keras.
Gara-gara itu, emosiku jadi bangkit kembali. Kenapa buah yang belum matang bisa terlihat begitu menggiurkan? Sekarang aku benar-benar ingin menikmatinya. Hyosoka! Dia benar-benar. Kurapika! Keduanya bertarung sungguh-sungguh. Kurapika hebat sekali ya. Iya. Yang jadi masalah adalah setelah ini. Peserta nomor 44, Hyosoka, kenapa diam? Ayo, pertarungan masih berlanjut. Harus diredakan. Ini harus diredakan. Ini harus diredakan. Pandangan matanya berbahaya. Hati-hati! Hah? Akan kuberitahukan satu hal yang bagus mengenai laba-laba. Hah? Peserta nomor 44, Hyosoka, mau kemana? Pertarungan masih berjalan. Anggap saja aku kalah. Oh? Kuputuskan untuk bertarung lawan berikutnya. Tidak apa-apa kan? Ya, tidak apa-apa. Tidak masalah. Pertarungan pertama, pemenangnya adalah peserta nomor 44, Kurapika. Aku tidak mengerti apa yang terjadi saat terakhir, tapi yang menang Kurapika kan? Iya benar. Asik, Kurapika lulus. Dia jadi orang pertama yang jadi hunter kan? Asik. Oh iya. Tadinya kukira pertarungan akan seimbang, tapi apa yang mereka bicarakan tadi ya? Biarpun aku sedikit penasaran dengan peristiwa yang terakhir, tapi pertarungan ini sesuai dengan harapanku. Makan siangnya masih belum ya? Pertarungan kedua akan diadakan 30 menit setelah ini. Harap para peserta kembali ke sini tepat pada waktunya. Jangan sampai terlambat untuk pertarungan kedua. Nah, silakan bubar. Apa yang dikatakan Hyosoka tadi? Mengenai laba-laba. Laba-laba? Ku beritahu padamu hal yang bagus tentang laba-laba. Laba-laba adalah simbol dari Gen Ei Ryodan. Yang tahu tentang hal itu hanya orang yang berhubungan dengan mereka. Seingatku, aku tak pernah bicara padanya tentang Gen Ei Ryodan itu. Sepertinya dia tahu masalah yang terjadi di antara kami. Mereka memang orang-orang yang sejenis. Aku tidak tahu sejauh apa hubungan Hyosoka dengan Gen Ei Ryodan. Tapi tadi aku sangat ingin tahu informasi apa yang dimiliki oleh Hyosoka. Makanya aku jadi penasaran. Sebentar lagi pertarungan kedua akan dimulai. Harap seluruh peserta berkumpul kembali. Iya, bagaimanapun juga kau telah berhasil, Kurapika. Iya, kau benar sekali. Kau ini kenapa? Bukankah ini berarti kau sudah berhasil menjadi seorang hunter? Aku hanya belum bisa untuk mempercayainya. Lagi pula, maaf, mungkin benar apa yang dikatakan olehmu. Lebih baik tadi di pertandingan aku mengalah saja. Dia itu terlalu berbahaya. Hah, kau ini bicara apa? Kau kan sudah melawannya dengan baik. Aku juga akan berusaha di ujian ini, Kurapika. Seandainya harus bertarung melawannya pun, aku akan berhasil. Sebenarnya yang kukhawatirkan itu adalah Gon. Oh begitu. Sebentar lagi aku akan bertarung denganmu kan? Ya, aku takkan segan-segan. Nah, pertarungan kedua akan segera dimulai. Namaku Matsuta, wasit di pertarungan kali ini. Peserta nomor 294 Hanzo melawan peserta nomor 405 Gon.
Setelah Kurapika berhasil, aku harus bisa menjadi yang nomor 2. Nah, pertarungan dimulai. Pertarungan kedua ujian babak terakhir, Hanzo melawan Gon. Dipikir seperti apapun, aku masih belum bisa menerima kalau peringkat Hanzo dan anak itu seimbang. Kalau dilihat dari nilai selama ini, peringkat Hanzo jauh lebih tinggi daripada anak itu. Bukannya aku bermaksud merendahkan, tapi dari segi kemampuan tampaknya si botak itu jauh lebih unggul ya. Aku juga sependapat. Dilihat dari apa yang disebutkan oleh ketua sebagai kesan yang ditimbulkan itu, ini bisa diartikan bahwa dalam diri Gon bisa disejajarkan dengan Hanzo. Apa ini berarti bahwa dia memiliki kualitas yang sangat tinggi sebagai hunter? Tapi dalam pertarungan ini pasti si botak yang akan menang ya. Nama saya adalah Masuta. Saya berlaku sebagai wasit di pertarungan kedua ini. Mohon kerjasamanya. Hei, kamu ya. Selama ujian babak keempat, kau terus mengikutiku kan? Anda baru menyadarinya. Tentu saja. Di ujian babak keempat, setiap peserta dibuntuti oleh panitia ujian kan? Ya, pasti kalian semua juga sudah menyadari tentang hal itu. Aku tidak tahu. Kukira kau sudah tahu, makanya aku tidak perlu bilang padamu. Terima kasih ya, Pak Panitia. Aku mengumpulkan poin hanya dari papan nomor peserta yang lemah, tapi aku malah diletakkan di peringkat yang tinggi. Lalu, Itu berkat dirimu. Itu karena penilaianmu sangatlah tepat. Itu memang sudah sewajarnya kan? Selain itu, ada sesuatu yang ingin aku pastikan. Apa itu? Persyaratan pemenang adalah untuk membuat lawan mengaku kalah. Seandainya lawan pingsan pun, kau tak boleh menghitungnya. Jadi tanda TKO bukan? baiklah. Banyak sekali orang ini bicara. Siap? Mulai! Hei, ku dengar kau sangat yakin dengan kekuatan kakimu ya? Baiklah. Akan kuakui. Untuk ukuran anak kecil, kau cukup hebat. Kalau aku pasti sudah bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Nah, kalau dalam pertarungan biasa pemenangnya pasti sudah ditetapkan. Ayo, buka matamu. Bagaimana? Pasti rasanya tidak enak sekali. Karena aku memukulmu sampai otakmu seakan-akan bergetar. Sekarang kau sudah mengerti kan? Perbedaan kekuatan kita terlalu jauh. Sebaiknya kau segera menyerah. Tidak mau. Pikirkan baik-baik. Kalau sekarang menyerah, kau masih bisa berubah di pertarungan yang berikutnya. Memaksakan diri pun tak akan ada gunanya. Ayo cepat katakan. Tidak akan. Tidak mau. Masih tidak mau bilang? Tidak mau. Gon, jangan memaksakan diri. Masih ada kesempatan. Menyerah sajalah. Leorio, seandainya kau berada di posisi Gon, bisakah kau mengaku kalah? Aku juga sama denganmu ataupun Gon. Sampai mati pun, aku takkan mau mengaku kalah. Pertarungan baru dimulai. Walaupun aku cedera, tapi sekarang aku masih punya tenaga. Sudah kubilang, aku memukulmu sampai otakmu bergetar. Pasti kau tak bisa melihat dengan baik sekarang. Kuacungkan jempol untuk tekadmu. Tapi pertarungan ini bukan untuk anak kecil. Tak ada yang bisa kau dapatkan dengan bersikap keras kepala begitu. Benar apa kata temanmu? Lebih baik kau menyerah saja di pertarungan ini dan berjuang di pertarungan berikutnya. Maaf ya, aku telah menghilangkan pendengaran salah satu telingamu untuk sementara agar kau hanya bisa mendengar suaraku saja.
Aku membiarkan telingamu yang satu lagi karena ada kemungkinan kau jadi tak bisa bicara. Tapi dengan begini, kau jadi tak bisa memperkirakan arah lagi kan? Apa sejauh ini dia melakukannya ya? Terdengar. Asal bisa mendengar dengan salah satu telingaku, rasanya aku bisa bertahan. Begitu ya? Telingamu memang lain dari yang lain ya? Gon, ini air. Dinginkan sedikit kepalamu. Mulai terlihat. Kalau begini, aku bisa bertahan. Dasar tak tahu diri! Sudah 3 jam berlalu. Dia sudah tidak mampu berkutik lagi. Telingamu masih bisa mendengarkan? Aku punya satu pertanyaan. Kau tahu, kalau kau di pertarungan ini diperbolehkan memakai senjata, kenapa kau tidak memakai kailmu? Bukankah kau menggunakannya saat merebut papan nomor Hisoka? Kau bisa mengalahkanku tanpa perlu memakai senjata. Kalau benar begitu, itu berarti kau sangat meremehkan aku. Benar tidak? Tidak. Aku percaya aku bisa memenangkan pertarungan. Tapi aku tidak pernah meremehkan lawanku. Itu saja. Kalau begitu, apa alasanmu sehingga tidak memakai senjata? Senjataku. Kail itu adalah benda yang pernah dipergunakan ayahku. Lalu kenapa? Karena selama ini telah berulang kali aku tertolong berkat kail itu. Karena itulah aku bisa bertahan sampai di sini. Tapi ini adalah ujian terakhir untuk menjadi seorang hunter. Di ujian terakhir ini, aku ingin bisa lulus dengan kekuatanku sendiri. Tak ada artinya kalau aku meminjam kekuatan dari ayah. Ini adalah pertarungan diriku sendiri. Kukira ada alasan apa? Ternyata alasannya adalah pertarungan diri sendiri. Itu sama saja dengan meremehkan orang lain. Kukatakan padamu, sadarilah batas kemampuanmu. Sudah hentikan. Kubunuh kau nanti. Biar aku saja yang mengalahkanmu. Kalau memang kau tak sanggup menyaksikannya, pergi dari sini atau akan lebih parah. Apa katamu? Pertarungan 1 lawan 1 ini, orang lain tidak boleh ikut campur. Hanzo tidak melakukan pelanggaran sama sekali. Justru sebaliknya. Kalau kau sampai turun tangan di pertarungan ini, maka Gonlah yang akan didiskualifikasi. Terima kasih, Leorio. Tapi aku masih bisa bertahan. Yang seperti ini tidak ada apa-apanya bagiku. Rasanya aku masih bisa bertarung. Kupatahkan tanganmu. Aku serius. Ayo katakan. Bilang kau menyerah. Ayo. Tidak mau. Nah, sekarang tangan kirimu sudah tak bisa lagi digunakan. Awas kau nanti kalau sampai melakukan lebih dari ini. Tapi kesabaranku sudah habis. Kurapika, jangan cegah aku. Mencegah? Aku? Tenang saja. Tak akan kulakukan itu. Perasaanku sama denganmu. Gon, kondisinya terlihat berbeda dengan yang selama ini. Tampaknya luka yang didapatnya di Pulau Zebio saat menolong Leorio dan aku masih belum pulih sepenuhnya. Kalau terus begini, bisa terjadi hal yang fatal pada dirimu. Dan kalau sampai itu terjadi, Gon. Mungkin ini memang bukan saatnya. Tapi dengarlah.
Yang namanya ninja itu adalah orang yang sejak mulai lahir telah menjalani latihan yang sangat berat untuk bisa menguasai ilmu rahasia yang disebut dengan ninpo. Sejak terlahir 18 tahun yang lalu, aku terus mengasah kemampuanku tanpa pernah berhenti sedikit pun. Saat seusia denganmu, aku telah mengantarkan beberapa orang kepada kematian di dalam pertarungan. Mengenai ilmu bela diri, kau yang sekarang tak mungkin bisa mengalahkan aku. Sudahlah, lebih baik kau segera mengakui kekalahanmu saja. Aduh, karena rasa sakit dan pembicaraanmu yang panjang tadi, kepalaku jadi pulih lagi sekarang. Bagus. Ayo maju terus, Gon. Tendang. Tendang dia, Gon. Tendang dia sampai mati. Habisi Leon dia. nanti Bunuh kalau dia. membunuh malah Ayo, kalah. Gon, bunuh. Mungkin satu-satunya kelemahan terbesar dari diri Hanzo adalah bicaranya yang tak pernah berhenti itu. Hebat juga anak itu. Dari dulu aku memang sudah yakin pada tekadnya yang sangat kuat itu. Bukannya tadi kau bilang dia bisa celaka? Tadi ya tadi, sekarang ya sekarang. Yang paling penting itu sekarang. Dari tadi aku terus diam dan mendengarkanmu. Karena usiamu 18, itu kan cuma beda 6 tahun denganku. Lagi pula di pertarungan ini yang jadi masalah bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang akan mengaku kalah di saat terakhir. Tak ada hubungannya sama sekali dengan meremehkan. Jangan senang dulu. Barusan aku memang sengaja kena tendanganmu. Bohong. Maaf, Pasti tendangannya cukup keras. Iya benar, ini kesempatan. Ayo habisi dia. Hanzo. ini. Maaf. Hah, ada-ada saja. Ayo nanti dia terlanjur pulih lagi. Apa boleh buat? Kalau terus seperti itu nanti... Kau memang tidak mengerti. Yang kulakukan tadi bukanlah memperingatkanmu, tapi memberimu perintah. Apa perintahku sulit untuk dimengerti? Kalau begitu, akan kulakukan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Kali ini aku tidak akan sekedar mematahkan tanganmu. Akan kubuat kau tak bisa berdiri dan berjalan lagi. Kau pasti akan menderita. Tapi sebelum itu, aku punya permintaan terakhir. Ayo, mengakulah kalah. Itu tidak bisa. Oh, Hah? Aku tidak mau kakiku dipotong sampai tidak bisa berjalan. Tapi aku juga tidak mau menyerah sekarang. Ayo kita bertarung dengan cara lain saja. apa katamu? Apa kau mengerti posisimu sekarang? Jangan seenaknya saja bicara. Kau ini meremehkanku ya? Kali ini benar-benar kupotong kau. Walau seperti itu keadaannya, aku tidak akan mengaku kalah. Lagi pula kalau nanti terlalu banyak mengeluarkan darah, aku bisa mati. Seandainya itu terjadi dan aku mati, dia yang akan gugurkan, Pak. Ya, begitulah jadinya. Kau dengar, kita jadi sama-sama susah sekarang. Karena itu, ayo kita pikirkan dengan cara lain, ya. Seenaknya saja dia. Gon jadi lebih unggul. Baik kita maupun Hanzo telah sepenuhnya terbawa olehnya. Benar. Kenapa begini? Padahal kondisinya sama sekali tidak berubah. Gon tidak jadi lebih kuat daripada dia. Tangan yang patah juga tidak sembuh kembali. Tetapi kenapa suasana yang tadi begitu penuh ketegangan bisa jadi berubah dengan seketika ya? Begitu ya. Sekarang aku mengerti. Apa yang kau maksud? Alasan kenapa peringkatku jadi lebih tinggi. Apa itu berhubungan dengan kesan yang ditimbulkan tadi? Benar. Saat pertarungan baru dimulai, kita beranggapan bahwa Hanzo jauh lebih unggul daripada Gon. Tapi, seiring dengan berjalannya pertarungan, apa yang terjadi? Kita dibuat berdebar-debar dan tertawa oleh seorang yang bernama Gon. Kita, yang seharusnya berdiri di pihak netral sebagai panitia, tanpa disadari, tahu-tahu menjadi mendukung Gon. Bukankah begitu? Benar. Memang anak itu memiliki sesuatu yang bisa membuat orang-orang yang berada di sekelilingnya jadi tertarik dan berpihak kepadanya. Kau ini memang tak mengerti apapun. Kalau sudah mati, tak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Kalau sampai aku membuatmu mati di sini, tahun depan aku masih bisa mencoba ikut ujian lagi. Kedudukan kita tidaklah akan sama.
Itu benar, Gon. Biarpun kau berusaha berdebat dengannya, tapi perbedaan kemampuan kalian terlalu jauh. Dan perbedaan kemampuan itu tidak akan bisa ditutupi begitu saja. Bagaimanapun juga, kemampuan adalah segalanya. Kenapa? Cukup mengatakan satu kata. Setelah itu kau akan bisa mencobanya lagi tahun depan. Kenapa kau tidak mau melakukannya? Apakah kekeras kepalaanmu itu lebih penting daripada nyawa? Apakah dengan begitu kau sudah merasa puas? Kau dengar itu? Hei! Ayah, aku akan pergi menemui ayah. Ayahku adalah seorang hunter. Biarpun saat ini dia berada di tempat yang sangat jauh, tapi aku percaya suatu saat nanti pasti bisa berjumpa. Tapi seandainya aku menyerah di sini, aku seumur hidup tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Aku tak mau menyerah. Kalau tidak mundur, kau akan mati. Kalau begitu, aku tidak akan mundur. Bukan cuma omongan saja ya, tapi sayang sekali. Dengan ini semua akan berakhir. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana, di ujung awan yang berarah? Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak